Hai, selamat siang anak-anak. Siang. Baik, sebelum kita mulai kegiatan KKN kita pada siang hari ini, saya minta salah satu peserta untuk mengikuti dalam doa. Dan teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita surga. Terima kasih atas pernyataan. Terima kasih doanya. Pak Guru mengambil absen dulu ya? Ya. Anensi ada Jokamet, Ada Pak Guru. Angela Mahiti Niki. Ada Pak Guru. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Apakah kalian masih siap untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini? Terima kasih. Di sini Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya. Yang pertama itu memahami sifat-sifat fluida ideal dengan benar. Yang kedua, menyebutkan contoh fluida dinamis dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi pesan-pesan fluida yang ada dalam persamaan kontinuitas. Yang keempat itu memecahkan permasalahan konseptual terkait dengan kelajuan aliran fluida. Itu adalah beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya menanyakan kepada kalian, pertemuan kemarin itu kita belajar tentang apa? Ya, itu kita belajar tentang fluida statis ya. Ya. Apa itu fluida statis? Ya, silakan. Fluida tidak mengalir. Ya, yaitu fluida statis itu adalah fluida diam atau fluida yang tidak mengalir. Oke, fluida diam. Tetapi pengertian fluida itu sendiri adalah zat yang mengalir. Tetapi di dalamnya dibagi dua. Ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Tetapi di sini kita membahas tentang fluida dinamis. Ya toh? Ya. Contohnya apa? Sampai bisa tahu contohnya? Seperti ya, air. Kita masuk pada fluida dinamis ini dibagi dua berdasarkan jenis airnya, yaitu fluida tunak atau yang disebut dengan laminar dan fluida turbulen. Itu dua jenisnya aliran itu. Sedangkan fluida tunak atau laminar itu di mana partikel-partikel itu mengalir secara teratur dan tidak saling memotong. Sedangkan fluida turbulen itu fluida yang mengalir tidak teratur dan partikelnya beragam atau bermacam-macam begitu. Itulah tentang fluida dinamis. Nah, kita sekarang masuk pada berikut adalah fluida ideal. Di dalam fluida ideal terdapat 4 sifat atau 4 karakteristik, yaitu 1. Fluida yang non viskos yang pertama. Yang kedua, fluida tunak atau laminar. Yang ketiga, fluida incompressible. Dan yang keempat, fluida rotasional. Itu adalah 4 ciri fluida ideal. Selanjutnya tentang persamaan kontinuitas. Sebuah pipa, salah satu bagiannya berdiameter 20 cm dan bagian lainnya berdiameter 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 cm per sekon, maka laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil adalah ini soalnya. Nah, coba kita selesaikan. Apa yang diketahui di situ?
Diketahui D1-nya, dia berarti sebenarnya 1 ya, D ya. D1-nya itu sama dengan 20 cm. D2-nya 10 cm. lalu D3. mana? Ya, V-nya, D1-nya 30 cm. ditanya V2. Untuk mencari nilai R-nya. Nah, di sini kita masukkan D1 tadi berapa? 20 cm. Setengah D. Ya kan? D1. Kenapa saya tulis 1? Karena memang A1. Supaya kita jangan bingung. Ya kan? Iya. Sehingga di sini 3,14 setengah dikali D1 berapa? 20 cm ya. Iya. Sama dengan 3,14 kali 10 cm kuadrat. Ya toh? Iya. Itu dapat untuk A1. Lalu sekarang kita cari tentang A2. A2 kuadrat toh? Iya. Berarti 100. ya. Kali itu tentang soal yang pertama itu ini soal yang pertama juga cara kerjanya sama, hanya angka berbeda. Begitu juga soal kedua, angka beda, cara penyelesaiannya sama. Nomor 2. Ada yang sudah? Sudah Oke. kemudian. Nah, sama. Ya, coba kita melihat teman kalian yang sudah mengerjakan soal latihan, bahwa coba kita lihat bersama bahwa di sini kita A1 cm kuadrat, A2 2 cm kuadrat, dan C1-nya itu 3 meter per sektor. Nah, pada jawaban ini A1 kali V1 sama A2 kali V2, ini V2 itu sama dengan A1 per A2 dikali V1 ya. Maka hasilnya M4 bagi 2 dikali 3 Ya. sama dengan 6 meter per sektor. Benar. Mari kita berikan kita untuk melepas lelah, mungkin merasa capek ini ya, kita beri mata mengantuk ya. Saya minta salah satu siswa yang mari kita perlu kita konsentrasi konsentrasi. Silakan. Iya, betul. Teman-teman, jadi ice speakingnya kita tetap semangat ya? Ya. Satu pimpinan. Ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, saya minta kalian dalam kelompok ya. Saya
Bagaimana ada sudah selesai? Kelompok yang sudah selesai bisa dipersilakan untuk masuk. Ya, kelompok 1. Silakan. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada kelompok materi, saya persilakan. Soal yang pertama, apakah luas penampang berpengaruh terhadap debit fluida? Jawaban, ya. Luas penampang berpengaruh terhadap debit fluida. Karena semakin besar luas penampang, maka laju aliran fluida semakin rendah. Soal yang kedua, bagaimanakah kecepatan air yang mengalir keluar dari selang maupun gembor? Jawab, kecepatan air yang mengalir keluar dari selang maupun gembor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tinggi lubang dari lubang permukaan air. Semakin tinggi lubang dari permukaan air, semakin besar kecepatan air yang keluar. Hal ini disebabkan oleh hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kecepatan aliran fluida meningkat saat tekanan menurun. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Apakah luas penampang berpengaruh terhadap debit fluida? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, luas penampang berpengaruh terhadap debit fluida. Karena semakin besar luas penampang, maka laju aliran fluida semakin rendah. Apakah kelompok 2 sudah paham? Apakah masih ada yang bertanya? Jelas. Karena teman-teman sudah paham, kami tutup sesi menjawab. Sekian dan terima kasih. Begitu menjawab jelas, singkat dan padat. Pada kelompok lain, saya memberikan kesempatan lagi pada kelompok 2. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan kepada pemateri saya persilakan. Yang pertama, apakah luas penampang berpengaruh terhadap debit fluida? Ya, luas penampang berpengaruh terhadap debit fluida karena debit fluida adalah besaran laju volume atau jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu. Jawab. Soal yang kedua, bagaimana kecepatan air yang mengalir keluar dari selang maupun gembor? Jawaban, kecepatan air yang mengalir keluar dari selang maupun gembor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, luas penampang. Semakin besar luas penampang, semakin rendah laju aliran. Oke teman-teman, sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan.
dari kelompok 1 yang bertanya, apa itu individu fluida? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 1 dan kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 pada materi 1 silakan. Jadi, individu fluida itu adalah besaran laju volume atau jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu. Bagaimana kelompok 1? Untuk kelompok lain masih ada yang bertanya? Pas. Baik, jika teman-teman tidak bertanya lagi dan sudah paham, kami tutup sesi tanya jawab dan sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Kembali ke tempat semula. Dari semua jawaban sebelumnya saya dapat terima kasih kepada setiap kelompok karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan ini ada soal yang saya bagikan kepada kalian untuk mengerjakan. Bagaimana itu tugas sudah selesai atau belum? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Baik, Bapak. Soal nomor 1 itu coba kelompok 1 itu bunyi soalnya itu berikut ini yang tidak merupakan sifat-sifat dari fluida ideal adalah titik-titik A sampai D, itu ada opsinya. Ya. Jadi kelompok 1 itu harus menjawab secara tepat dan Benar. Coba kelompok 1 jawab soal itu. Jadi yang tidak merupakan sifat-sifat dari fluida ideal adalah alirannya bersifat turbulen. Alirnya bersifat turbulen. Turbulen. Ya, benar sekali jawaban kalian. Kelompok 1 kita kelompok 2. Jadi saya memberikan soal lagi pada dalam bentuk kelompok untuk kalian menambah lebih paham. kamu kelompok nomor. Iya. Coba kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatik. Jawaban, tekanan hidrostatik adalah tekanan pada satu titik dalam fluida yang disebabkan gaya berat fluida di atas titik tersebut. Sekian dari kelompok 1. Ucapkan terima kasih. Oke, jawaban betul kamu pada kelompok 2.
Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan kapilaritas. Jadi jawabannya, kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair dalam pipa atau celah sempit atau pipa kapiler. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Coba kamu jelaskan apa pengertian dari debit aliran air. Jawab. Debit aliran air adalah laju aliran air atau dalam bentuk volume air yang melewati suatu penampang melintang sungai persatuan waktu. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kelompok kalah yaitu kelompok Empat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan berikut. Sebutkan prinsip Bernoulli. Jawab, yaitu prinsip yang didasarkan pada keadaan di mana kecepatan fluida tinggi akan menyebabkan tekanan rendah dan sebaliknya. Terima kasih. Benar. Seperti saya jelaskan dari awal bahwa fluida itu merupakan zat yang mengalir. Fluida itu dibagi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida dinamis itu adalah fluida yang bergerak. Di dalam fluida ada juga yang disebut dengan fluida ideal. Yaitu ada 4 sifat, yaitu bersifat sebagai non viskos, bersifat tunak atau laminar, bersifat inkompresibel, dan yang terakhir itu bersifat irasional. Nah, itu adalah beberapa ukuran yang saya bantu sampaikan. Lalu ingat bahwa kalian harus belajar dengan sungguh serius supaya kalian itu menjadi sukses. Supaya seperti Pak Guru, supaya menggantikan posisi nanti mungkin kami itu pasti ada waktunya begitu. Jadi ingat segala apa yang kamu dapat atau kamu dari setiap guru kamu harus ingat dan pelajari sampai di rumah. Itu hal-hal, lalu kalian itu harus menghindar dari hal-hal yang tidak bersifat positif ya. Contoh dalam kalian dalam kelas atau praktek di luar sekolah itu hal yang tidak betul ya. Sebagai anak berpendidikan harus mengenal itu mana yang baik dan mana yang mana yang diterima oleh orang lain, mana yang diterima oleh orang lain. Dan utama bapak ibu yang mengajar kalian ya. Kalau di sekolah bapak ibu kamu kalian adalah bapak dan ibu ya. Di luar dinas atau di luar lembaga pendidikan sabtu bapak itu kamu punya orang tua itu adalah kamu punya ya. Di sekolah bapak ibu. Ya, Pak. Dan hargailah bapak ibumu walaupun dia badannya kecil atau seperti bapak kalian, itu sudah menjadi bapak ibu. Ya. Hargailah seperti orang tuamu sendiri. Itu adalah beberapa hal. Lalu tadi materi yang didapat
selalu Anda ingat sehingga nanti pada pertemuan berikut ketika Pak Guru tanya kamu bisa jawab ya. Ya. Ingat bahwa masa depan itu sangat-sangat penting. Sehingga kamu ya sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, karena awal tadi kita buka dengan doa, maka pada akhirnya juga kita tutup dengan Doa. Saya minta salah satu peserta didik untuk memimpin kita saat ini sekaligus doa Tuhan. Engkau sudah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari. Terima kasih juga karena sudah menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan keluar. Kiranya Engkau menjaga, menuntun dan memberikan Ya, sebelum supaya kita pulang dengan mata terang, ya toh? Ya. Ya Pak. Pak Guru sekali lagi minta kita untuk Speaking. speaking ya. Ya. Saya persilakan sama satu. Oh ya, saya mau konsentrasi.